Assalamualaikum Bu Laila. Bagaimana kabarnya Bu sore ini? Sehat ya? Waalaikumsalam Bu Nike. Alhamdulillah sehat. Ibu Nike juga terlihat sehat ini ya. Iya Bu, Alhamdulillah sehat-sehat selalu Bu. Oh iya Bu Laila, sesuai kesepakatan kita kemarin ya, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar sore ini. Nah Bu Laila pada kesempatan ini kira-kira mau bicara tentang apa ya? Iya Bu. Tapi sebelumnya terima kasih loh Bu Nik atas waktunya. Iya Bu Laila. Begini Bu Nike, di kelas saya itu loh ada satu anak yang selalu saja membuat ulah dan teman-temannya itu menjadi dibuat tidak nyaman gitu loh. Eee, Gimana ya Bu, saya ini sampai bagaimana ya, bingung gitu. Inginnya kan semuanya merasa nyaman begitu ya Bu ya? Iya Bu. Jadi begini, si anak tadi mengganggu begitu ya Bu? Atau Ibu bisa Ibu ceritakan lebih detailnya, misalnya bagaimana itu Bu Laila si anak tersebut? Iya Bu Nike, aduh Bu, ada saja yang dilakukan. Sehingga yang tadinya teman-teman itu tenang, asik mengikuti pembelajaran, tetapi kalau anak ini sudah berulah, seperti gimana ya Bu, buyar gitu loh Bu kelas saya itu, eee, seperti kejadian kemarin tuh ya Bu. Saya berikan contoh ya, misalnya ketika itu saya ajak pembelajaran dengan melihat itu loh Bu video, di layar LCD gitu, anak lain kan asik ya, anak tersebut tiba-tiba saja berdiri di depan itu Bu yang apa, alatnya yang ada cahayanya itu loh Bu, jadi kan apa, layar proyektornya ya, itu Ya, namanya ya. Jadi anak lain itu disuruh melihat di punggungnya, "Ini loh gambarnya ada di sini, iki loh lihatan aku," gitu. Terus juga ada saja tingkahnya, misal tiba-tiba usil, jahil ke temannya, sehingga temannya itu, menjadi kesal. Saya itu sebenarnya ingin loh dia itu disayang sama teman-temannya gitu loh, tapi kok ada saja tingkahnya, dan itu Bu, baru saja kemarin itu Bu, temannya itu kan berjalan ke depan kelas gitu. Kaki dia itu ditaruh di bawahnya itu, akhirnya kan temannya jatuh. Pokoknya setiap hari ada saja ulah dari anak ini, padahal, sudah saya nasihati sebenarnya, tapi mungkin belum ini ya, Bu, ya, belum sadar-sadar begitu. Hmm, nampaknya anak tersebut juga istimewa Bu ya. Jadi Iya, masalahnya, betul. masalahnya begini, anak itu mengganggu temannya saat pembelajaran. Begitu ya Bu? Padahal teman-teman lainnya tadi, sepanjang Bu Laila ceritakan tadi mengikuti pembelajaran dengan asik, dengan baik, dan itu kan tentunya yang diinginkan Bu Laila itu menginginkan si anak tersebut, bisa sama seperti teman-temannya yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa betul begitu Bu Laila? Nah, betul seperti itu, Bu Nik. Yang saya inginkan itu saya ingin ya dia tuh tidak begitu ke temannya, sehingga teman-temannya itu bisa merangkul dia, sayang ke dia, bahkan pembelajarannya berjalan dengan lancar, seperti itu Bu yang saya inginkan. Jadi apa yang ingin Bu Laila capai dari perbincangan kita kali ini dan bagaimana hasil akhir perbincangan kita yang Bu Laila inginkan seperti apa? Iya Bu, eee, dalam perbincangan ini saya ingin ada solusi agar anak ini senang mengikuti pembelajaran, tanpa mengganggu konsentrasi teman-temannya dan juga tidak bikin ulah lagi gitu loh Bu. Kapan ya anak ini sadar, bahwa hal tersebut itu bisa merugikan orang lain, teman-temannya gitu ya. Saya bingung bagaimana cara memberikan arahan.
Iya iya. Baiklah Bu Laila, tahu tidak kira-kira apa ya beban yang mungkin difikirkan si anak tadi, atau barangkali Bu Laila pernah ajak anak tersebut ngobrol, kemudian Bu Laila juga melakukan physical touch, atau mungkin Bu Laila telah menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi pada anak ini. Iya Bu Nik, dengan adanya masalah ini saya juga ini loh, berusaha sebenarnya introspeksi diri, barangkali ada masalah gitu dari pembelajaran yang saya lakukan. Saya mencoba memahami dia, pembelajaran yang bagaimana ya yang seharusnya saya lakukan, tapi sepertinya, masalah utamanya itu tidak di sini, Bu. Soalnya ketika anak yang lain itu terlihat senang, dengan pembelajaran, misalnya anak ini sebenarnya selalu mengganggu dan jadi temannya tuh jadi tidak nyaman gitu loh, Bu. Hmm, kalau begitu, pernah tidak Bu Laila mencari masalah utama? Kenapa anak ini seperti akhirnya menjadi apa yang dikatakan Bu Laila tadi? Iya, Bu. Saya itu menyelidiki latar belakang anak ini. Ternyata anak ini tinggal bersama ibunya saja dan mohon maaf ya, single parent gitu loh, Bu, dan sepertinya ibunya juga sibuk mencari nafkah. Begitu ya Bu. Ketika Bu Laila sudah tahu latar belakang dan alasan kenapa anak tersebut seperti itu, kira-kira apa yang ingin Bu Laila lakukan? Mungkin gini ya, Bu, ya, di sela-sela waktu saya akan berbicara dengan anak ini, apa sih yang sebenarnya dia inginkan gitu loh. Eee, jadi saya akan berbincang dengan lembut mungkin ya, Bu, karena memang ini anak kelas 2 dan mungkin saya akan lebih memperhatikan anak ini ya, Bu, ya. Saya kira anak ini membutuhkan perhatian lebih begitu, Bu. Iya iya. Baik tadi. Rencananya percakapan apa nanti yang ingin Ibu tanyakan kepada dia, seperti apa? Mungkin saya sharing dengan dia barangkali ada sesuatu yang terjadi ataupun dipikirkan oleh anak ini. Dan saya akan memancing dia untuk berkata jujur dan tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya begitu, Bu. Iya Bu Laila. Misalkan, sudah ada titik temu dari permasalahan anak tersebut, kira-kira apa yang ingin Bu Laila lakukan? Mungkin begini ya, Bu Nik ya, dalam suasana kemungkinan anak ini membutuhkan perhatian lebih dan saya akan mencoba memberikan kepercayaan kepada dia untuk melakukan sesuatu hal, atau sering menyapa gitu dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, sehingga dia merasa diperhatikan begitu, Bu. Dan juga selain kata-kata mungkin saya akan melakukan kontak fisik, maksudnya seperti saya tepuk-tepuk pundaknya misalnya, saya berusaha saya gandeng tangannya mungkin dengan tujuan dia itu bisa berpikir, "Oh iya saya itu ternyata disayang loh oleh bu guru dan, oleh teman-teman," begitu. Dan tentunya saya juga akan mengajak teman-teman sekelasnya, teman-teman yang lainnya juga yang ada di sekolah untuk mengajaknya belajar bersama, juga bermain bersama, begitu, Bu. Iya Bu Laila, tadi juga mungkin merupakan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi dengan si anak tersebut. Kira-kira rencana atau realisasi ini kapan Bu Laila lakukan? Mungkin ya rencananya secepat mungkin, Bu, saya akan mengobrol dari hati ke hati dengan anak ini. Baik Bu Laila. Nah, dari percakapan kita sore ini, apa yang Ibu dapatkan? Tentunya saya mendapatkan dari percakapan ini yaitu saya mengetahui langkah apa yang saya lakukan sebagai solusi dari masalah yang saya alami. Wah, hebat. Jadi kesimpulannya dari Bu Laila akan mengobrol dengan anak tersebut dari hati ke hati, juga menerapkan KSE sesuai dengan emosi anak tersebut. Nah, benar Bu, itu yang akan saya lakukan. Oke,
Kalau begitu kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu, setelah Ibu melaksanakan rencana ini. Saya ingin tahu kira-kira progresnya apa ya ke depannya setelah rencana ini direalisasikan kepada si anak. Semoga ada perubahan yang signifikan terjadi pada anak tersebut. Semoga semua dapat berjalan lancar dan berhasil ya Bu, sesuai dengan akhir yang ini ingin dicapai Bu Laila. Ya Bu, amin. Terima kasih atas bincang-bincang kita kali ini ya Bu Nike. Iya Bu Laila, sama-sama. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Assalamualaikum Bu Nike. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Laila. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Laila hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Bagaimana Bu kondisi hari ini di sekolah? Kondisi di sekolah itu aman terkendali Bu. Hanya ada sedikit permasalahan anak yang ingin saya ceritakan pada Bu Laila. Apakah saya bisa meminta waktu sebentar untuk menceritakan permasalahan siswa saya? Ya, mumpung ada waktu luang Bu di sore ini. Iya, Ibu silahkan. Kita punya waktu 15 menit ya. Ke depan dengan senang hati saya akan mendengarkan. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Begini Bu, permasalahannya di sekolah saya itu kan ada pembiasaan sholat jamaah duha dan duhur. Namun ada anak yang malas untuk diajak sholat jamaah duha dan sholat duhur. Untuk mengajaknya sholat itu Bu, saya itu butuh usaha dan effort yang luar biasa. Sampai kadang-kadang itu menguras tenaga dan emosi saya Bu. Sebenarnya saya itu tidak sampai marah, tapi hanya kadang-kadang itu saya putus asa untuk selalu mengingatkan dan mengajaknya terus untuk sholat di sekolah. Dan kadang juga dia itu banyak sekali alasannya, mulai dari capek, sakit, kepalanya pusing, dan lain-lain kalau disuruh untuk sholat itu loh Bu. Ya, begitu ya Bu. Anaknya mungkin malas dan beralasan saja ya Bu ya, jika diajak sholat berjamaah di sekolah begitu. Lantas sepengetahuan Bu Nike, apa lagi yang dilakukan anak tersebut selain itu mungkin malas sholat begitu Bu? Begini Bu, jadi di beberapa kesempatan saya itu sering melihat ya si anak tersebut mengajak temannya untuk tidak ikut sholat berjamaah. Sebenarnya itu Bu, yang diajak itu hanya teman sekelasnya saja, tapi kan itu ada kekhawatiran dalam diri saya, nanti kalau si anak tadi tidak mendapatkan penanganan atau tidak mendapatkan perhatian khusus, nanti itu akan menular ke anak-anak yang lain begitu. Iya, itu wajar saja kalau kita sempat khawatir begitu ya Bu Nike. Iya. Jadi masalahnya anak yang malas sholat ini mengajak temannya juga untuk tidak ikut sholat begitu ya Bu ya? Iya Bu, begitu Bu masalahnya. Si anak tersebut selain malas juga mengajak temannya untuk tidak sholat. Iya. Jadi apa yang Bu Nike ingin capai dari perbincangan kita kali ini, dan bagaimana ya yang Ibu inginkan di akhir perbincangan kita kali ini? Begini Bu Laila, saya itu ingin ada solusi. Bagaimana si anak tadi yang semula itu sulit untuk diajak sholat, malas diajak sholat, itu mau rajin melaksanakan sholat jamaah di sekolah, dan juga harapannya itu dia juga melaksanakan sholat fardunya di rumah. Dan Iya, itu baik. Seperti itu, mau mengajak temannya gitu loh Bu untuk sholat di sekolah. Iya, baiklah Bu. Apakah Bu Nike sudah menelusuri apa toh alasan anak tersebut malas diajak sholat? Karena memang Bu Nike ini kebetulan adalah guru pendidikan agama Islam di SMP ya.
Iya Bu, betul. Saya guru PAI di SMP. Heeh. Begini Bu, eh saya itu sudah menelusuri Bu, Iya. dan mencari tahu alasan kenapa si anak tersebut itu malas. Ternyata ketika saya melakukan penelusuran, baik itu saya wawancara, saya melakukan observasi, terus juga saya melakukan penilaian teman sejawat, ternyata si anak tersebut memang di rumahnya itu juga tidak terbiasa untuk menjalankan sholat. Jadi sering sekali kalau dia tidak sholat itu ya tidak ada yang mengingatkan. Kebetulan si anak tersebut hanya tinggal dengan neneknya yang sudah tua sekali. Jadi pengawasan terkait sholat ini tidak begitu diperhatikan, begitu Bu Laila. Iya. Berarti ketika itu sekarang ini sudah tahu latar belakang anak ini kira-kira kalau sudah, Bu Nika sudah tahu latar belakang anak ini seperti itu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin melakukan pendekatan secara intens Bu, ya memberikan kajian khusus kepada si anak tersebut dengan memberikan gambaran apa toh hikmahnya orang yang menjaga sholat, keutamaannya apa toh nanti kalau orang itu menjaga sholat, dan apa yang akan didapatkan ya kerugiannya orang yang meninggalkan sholat itu Bu, seperti Iya, itu. Dan juga rencananya percakapan yang ingin Ibu tanyakan seperti apa? Karena memang kan kita tahu ya Bu, anak SMP itu sedang labil-labilnya untuk emosinya misalnya, Iya dan Bu. mungkin tanpa apa, menyinggung perasaan mereka begitu. Oh iya, ini saya itu akan mengajak dia Bu, berbincang-bincang sendiri berdua, berdialog berdua, mengajak dia itu untuk merefleksi, merenungkan diri perihal kalau dia sholat dan tidak sholat. Nah, pas selesai sholat itu saya akan memanggil dia, saya ajak dia untuk merenungkan kalau seandainya habis sholat itu apa tuh yang dia rasakan. Kemudian saya akan memberikan perumpamaan. Coba kalau seandainya orang mandi sehari 5 kali, tentunya kan bersih. Begitupun perumpamaan orang yang sholat. Kalau dia itu sholatnya 5 kali saja, 5 waktu, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya dan juga akan membersihkan perilakunya yang buruk begitu Bu. Iya Bu Nike, sudah bagus sebenarnya. Misalkan sudah ada titik temu dari permasalahan anak tersebut, kira-kira apa sih yang Ibu ingin lakukan? Iya Bu, saya mau memberikan pendampingan kepada anak tersebut, misalnya dengan mengisi jurnal harian khusus. Nanti habis sholat kalau temannya ngisi jurnal harian kelas, dia khusus menghadap ke saya, kemudian menulis kalau dia sudah sholat, dan juga saya akan berusaha untuk menanyakan kepada walinya yang ada di Heeh. rumah terkait dia itu sudah giat sholat atau belum di rumahnya, dan memastikan nanti Iya. sampai anak tersebut sudah memiliki kesadaran untuk sholat fardu. Begitu Iya Bu Bu Laila. Nike. Berarti itu tadi ada jurnal harian khusus begitu ya? Berarti ini juga harus diisi dengan jujur begitu ya Bu? Itu juga sudah hal yang sangat bagus. Iya Bu, betul. Heeh. Oh iya Bu, kapan Bu rencananya ini akan dilakukan? Rencananya ini segera Bu akan saya lakukan. Iya iya, baik Bu Nike. Nah, dari percakapan kita apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita di sore hari ini, Iya. yaitu saya mengetahui langkah apa yang nantinya saya lakukan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya terkait anak tersebut yang malas untuk melaksanakan Iya. sholat fardunya. Iya, jadi kesimpulannya ini tadi ya, Bu Nika akan melakukan pendampingan, terus kajian juga ya toh Bu, tadi dan juga jurnal absensi itu Betul. langsung ke guru PAI-nya begitu, kepada anak tersebut begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Itu rencana yang akan saya lakukan Bu. Iya iya iya. Kalau begitu kita akan berbincang-bincang lagi setelah Ibu melaksanakan rencana ini. Semoga semua berjalan lancar dan berhasil tentunya ya Bu, sehingga anak tersebut memiliki kesadaran. Ya Bu.
Bu, harapannya seperti itu. Terima kasih atas doanya. Saya mengaminkan apa yang menjadi keinginan Bu Laila karena ya semoga ada perubahan, ada Iya, prospek yang baik si anaknya. iya, itu yang pastinya kita inginkan begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, betul sekali. Yang kita inginkan kan kita punya anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Iya, Bu, mungkin, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Iya, Bu Laila. Iya. Iya, atas waktunya. Wassalamualaikum, Bu Nike. Waalaikumsalam, Bu Laila. Iya.